Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami di Suara Podcast Praja. Tentu saja dengan segudang cerita yang akan mengantarkan kalian untuk menggapai impian. Nah, kali ini Suara Podcast Praja hadir dengan tampilan yang baru. For the first time, kita melakukan siaran podcast secara visual yang biasanya hanya audio, kini dengan visual. Saya ditemani oleh saudara region saya dari Sulawesi Barat. Ya, betul sekali. Nah, kemarin kita sudah menyinggung tentang ikon angkatan atau tumbal angkatan. Aduh, kok tumbal angkatan nih, Sokap? Aha, makanya sebentar akan dijelaskan. Oke, mungkin pertama bisa perkenalan diri dulu. Ya, mohon izin, perkenalkan nama saya Budi Perwira Bakti, NPP 281509, pangkat Nindya Praja. Saya dari Provinsi Sulawesi Barat. Berarti sebelahan Yalah, provinsi tetangga. Betul. Kan pemecahan. Siap, saya pemecahan dari Sulsel. Ibu kota kita Sulawesi Selatan. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana perasaan, katanya kamu ini ketua angkatan? Ya, betul sekali. Nah, saya mau tanya, bagaimana perasaanmu menjadi seorang pemimpin? Karena yang kita tahu itu kalau di PDN itu kan semua lengkap 34 provinsi. Ya. Nah, otomatis berarti ketika kau menjadi ketua angkatan, berarti kau harus memimpin 34 provinsi di angkatanmu. Nah, itu dia masalahnya. Nah, gini. Jadi saya adalah ketua angkatan untuk IPDN angkatan 28. Ya. Jadi kebetulan saya terpilih sebagai ketua angkatan itu secara demokrasi. Jadi pada saat itu kita melaksanakan voting, ada sekitar 7 calon kandidat ketua angkatan dari berbagai macam daerah. Nah, kebetulan saya dari perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk mencalonkan diri sebagai ketua angkatan. Membanggakan Provinsi Sulawesi Barat. Dan alhamdulillah pada saat itu terpilih juga untuk menjadi ketua angkatan secara voting demokrasi untuk seluruh angkatan 28. Nah, kalau berbicara perasaan saya menjadi ketua angkatan ini, Sokap, begini. Sebenarnya cukup berat. Kenapa saya bilang cukup berat? Karena intinya gini, kita sebagai seorang presiden. Kenapa saya bilang sebagai seorang presiden? Karena kita memimpin 34 provinsi. Itu sama halnya dengan seorang presiden yang harus memimpin 34 daerah. Betul sekali, betul. Betul enggak? Nah, karena kita kan dijuluki dengan Indonesia Mini. Indonesia Mini, betul sekali. Jadi saya sebagai ketua angkatan di sini tentunya merasa bangga dan merupakan suatu kehormatan yang besar. Betul sekali. Kenapa kehormatan? Karena ya itu dia. Saya menganggap diri saya adalah sebagai seorang presiden yang harus memimpin 34 provinsi yang ada di IPDN ini. Saya harus memimpin 34 karakter yang berbeda-beda. Itu dari ada, makanya betul sekali. Makanya ada slogan Bhinneka Nara Eka Bakti. Berbeda-beda tetapi tetap satu pengabdian. Nah, itu merupakan salah satu motto kita yang ada di IPDN ini. Bagaimanapun perbedaan dari Sabang sampai Merauke, dari ujung, seperti lagu itu, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tapi tetap satu pengabdian. Nah, itu merupakan satu kebanggaan dan kehormatan bagi saya sendiri untuk menjadi seorang ketua angkatan. Selain itu, saya perasaan saya menjadi seorang angkatan itu merupakan suatu pengalaman. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Betul sekali, betul. Gimana? Betul. Nah, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Sebenarnya saya punya prinsip. Kenapa saya ingin menjadi ketua angkatan itu? Karena saya punya prinsip satu, bahwa Leiden is not the legend. Bahwa pemimpin itu tidak berasal dari zona yang nyaman. Yang berarti bahwa kita ini memimpin 34 provinsi. Otomatis itu bukan zona yang nyaman. Saya juga pernah dengar kata-kata kan, pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Nah, yang mau saya tanyakan begini, itu kan menjadi seorang pemimpin itu tidaklah nyaman seperti yang dibilang tadi. Pemimpin tidak terlahir dari zona yang nyaman. Tentu saja ada momen memorable lah, momen-momen yang sangat diingat
ketika menjadi seorang ketua angkatan? Coba momen apa? Nah, kalau masalah momen-momen pada saat menjabat sebagai ketua angkatan sampai saat ini banyak sih, mulai dari yang bahagia, yang sedih-sedih, terus momen kebersamaan. Nah, misalnya momen yang sedih aja lah. Momen yang sedih itu kalau misalnya ada tindakan, yang paling pertama itu adalah yang paling pertama dipanggil itu pasti ketua angkatannya mana? Ketua angkatannya mana? Iya. Seperti itu. Tampil pertama ke depan. Betul sekali. Jadi ada kegiatan koreksi, ada masalah yang dari angkatan itu tiba-tiba langsung dipanggil ketua angkatannya mana? Ketua angkatannya mana? Siap Pak, siap. Langsung kayak gitu. Kalau momen yang paling berkesan? Kalau momen yang paling berkesan sih di saat kita membuat kegiatan dan melihat teman-teman kita merasa tersenyum dan bahagia melaksanakan kegiatan. Meskipun kadang kita dibawakan dongkol ya kan. Ini ketua angkatan kok begini gayanya. Betul sekali. Tapi intinya kita berbuat yang baik, terserah orang menilai seperti apa. Betul sekali, betul. Nah, kan kemarin sudah disinggung tentang ikon atau tumbal angkatan. Nah ini nih istilah yang timbul ini atau panggilan-panggilan seperti ini. Kenapa bisa ada panggilan tumbal angkatan begitu? Berbicara masalah ikon dan tumbal angkatan nih Sokap. Jadi kalau memang ketua angkatan itu pasti dijuluki sebagai ikon angkatan. Iya. Karena sedikit-sedikit pasti yang dipanggil adalah ketua angkatan. Terus yang menjadi ikon dari angkatan itu ketua angkatannya atas nama ini. Pasti itu. Jadi dia sebagai ikon ditahu oleh semua kalangan, baik itu oleh pimpinan, oleh pengasuh, maupun beberapa sivitas akademika yang ada di sini. Dan sebagai pasti sebagai panutan, ikon dari teman-teman semua. Nah, selain itu, ini nih yang paling lucu. Nah, apa? Sebagai tumbal angkatan. Nah, ini tumbal. Masalahnya bahasanya terlalu kasar jadi tumbal. Waduh. Tumbal itu kan biasa seperti ilmu-ilmu hitam. Nah, itu dia. Nah, jadi begini nih Sokap. Kenapa ketua angkatan itu sering dipanggil sebagai tumbal angkatan? Permasalahannya kalau ada masalah di angkatan, yang paling pertama dipanggil itu, apalagi kalau ada hukuman, yang paling pertama dipanggil itu pasti ketua angkatan. Ketua angkatannya mana? Ketua angkatannya mana? Siapa? Langsung maju ke depan. Iya. Kalau nggak disuruh guling lah, disuruh push up lah, disuruh ini, disuruh itu. Intinya kegiatannya. Pasti intinya kegiatan. Orang paling pertama menanggung kegiatan? Yes, betul sekali. Dia adalah ketua angkatan. Ketua angkatan. Tapi ada satu hal. Iya. Di saat ketua angkatan dipanggil maju ke depan, tiba-tiba semua teman-teman angkatan itu terdiam. Karena itulah sebuah penghormatan dan penghargaan oleh teman-teman. Betul sekali. Tapi perjuangannya juga berat. Jadi berat ya. Berat mana sama Dilan? Berat dia. Berat untuk melupakan dia. Iya. Nah, kalau memang Sokap tadi bilang kalau menjadi seorang ketua angkatan itu berat. Nah, kenapa sih dari awal Sokap ini mau ambil alih lah, maksudnya ambil andil untuk menjadi seorang ketua angkatan? Nah, begini, mungkin latar belakang saya adalah seorang organisator juga. Ya. Jadi intinya saya berawal dari sini karena IPDN itu adalah sekolah kedinasan yang pada khususnya merujuk pada bagian pemerintahan, khususnya pada kepemimpinan pemerintahan. Jadi saya mungkin di sini mulai untuk belajar untuk menjadi seorang pemimpin, bagaimana etika untuk menjadi seorang pemimpin, bagaimana karakter menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita harus menghadapi karakter yang berbeda-beda yang saya bilang dari awal dari 34 provinsi. Kita bayangkan dari karakter dari orang-orang Aceh, orang Batak, kemudian ada Pace-pace dong, mace-mace, ya kan? Terus kemudian ada orang Sulawesi yang katanya kasar-kasar dan lain sebagainya. Nah, di situ kita harus belajar bagaimana kita bisa harus mempersatukan untuk mencapai tujuan yang harusnya kita. Seperti moto tadi, Bhinneka Nara Eka Bakti. Berbeda-beda tapi satu pengabdian. Sekali kayak gini. Nah, gini, sekarang kan kita lagi di tengah pandemi COVID-19. Ya. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah sudah berjuang. Tentu saja kita juga sebagai anak negara lah ya istilahnya, yang notabene-nya kita
bersinggung langsung dengan pemerintahan. Nah, eh, bagaimana nih tanggapan kamu tentang eh, sekarang di masyarakat itu sudah mulai viral lagi hashtag apa ya? Kalau di berita itu? Indonesia terserah. Ya, Indonesia terserah. Padahal kan sudah berjalan 2 bulan lockdown. For informationnya, jadi kami selama 2 bulan itu melaksanakan lockdown juga di dalam kampus. Makanya kami agak menyinggung sedikit ini karena sudah mulai ada kata menyerah dan putus asa terkait bagaimana kita menanggapi COVID atau pandemi COVID-19 ini. Jadi bagaimana tanggapan Sobat? Jadi kalau menurut saya yang masalah lagi viralnya hashtag Indonesia terserah itu ya, mungkin kita bisa lihat kenapa ada hashtag seperti itu dari latar belakangnya, karena sebelumnya kita dari beberapa daerah-daerah, mungkin dari Makassar, saya dari Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar pun kemarin melaksanakan PSBB, dan bahkan yang masuk ke daerah saya itu harus diperiksa dulu. Kalau bukan betul. orang daerah asli KTP dari sana, mereka harus dipulangkan atau bahkan dibalikkan. Yang masuk di karantina dulu 14 hari. Betul sekali. Jadi mungkin secara lisan atau secara tersirat teman-teman kita yang berjuang untuk melawan COVID ini, dalam hal ini mungkin dari tenaga medis, mungkin teman-teman kita yang dari pengamanan dan lain sebagainya. Mungkin ini bentuk rasa kekecewaan ya. Nah, kenapa rasa kekecewaan? Mungkin masyarakat kita ini yang ada di berbagai daerah masih tidak sadar dan mungkin tidak peduli dengan adanya pandemi COVID ini. Mereka masih banyak yang seperti kita lihat di berita-berita, masih banyak yang pergi ke pasar-pasar. Nah, itu ada yang pergi mall, dan mungkin masih ada pergi mall, pergi jalan berkumpulan di kafe dan lain sebagainya. Nah, kan itu juga merupakan salah satu kelakuan masyarakat yang contohnya tidak mendukung untuk melawan pandemi COVID ini. Nah, itu menurut saya. Jadi kalau menurut saya pribadi, seperti kami pun di kampus IPDN ini, seperti yang disampaikan oleh Sokap tadi, bahwa kami pun kurang lebih 2 bulan ya kami melaksanakan lockdown di dalam kampus IPDN. Jadi kita tuh karantina dalam karantina. Betul, tidak ada pesiar. Kita dikarantina di Indonesia, dikarantina lagi di dalam kampus IPDN. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan rapid test juga semua pelajar IPDN, dan alhamdulillah tidak ada yang tercatat sebagai positif COVID atau corona. Ini bisa menjadi gambaran buat rekan-rekan bahwasanya mengambil kutipan dari rekan kita yang yang di IPDN Nusantara, dari Bayu yang mengatakan bahwa terserah bukan berarti menyerah. Jadi terserah di sini bukan berarti kita harus menyerah untuk melawan pandemi COVID ini. Betul sekali. Kita mungkin bisa mengatakan terserah bagi mereka yang ingin keluar, bagi mereka yang tetap menganggap enteng pandemi ini. Mungkin kita bisa mengatakan terserah, tapi tetap menyerah, tidak untuk menyerah dalam menghadapi COVID ini. Betul sekali. Yang sampai karena hashtag IPDN terserah, yang awalnya kita telah melaksanakan lockdown selama kurang lebih 2 bulan, itu menjadi sia-sia. Betul sekali. Jadi jangan menjadikan hashtag Indonesia terserah ini menjadi ikon. Menjadi ikon dalam menghadapi pandemi COVID ini. Harusnya itu menjadi bumerang bagi kita. Karena jika kita tarik ulur kembali sudah banyak pengorbanan yang kita lakukan. Betul sekali. Bukan hanya kita, bahkan para perawat dan yang terhormat para pejuang medis yang mempertaruhkan nyawanya serta meluangkan waktunya hampir sebagian besar untuk menangani pandemi ini. Betul sekali. Jadi mohon, kalau di Praja sendiri itu kami ditanamkan sikap korps satu rasa, di mana ketika ada satu yang sakit maka semuanya merasakan sakit. Dan kami ketika kita harus merasakan bahagia, maka semua harus merasakan bahagia. Saya harap kita semua bisa menanamkan itu, dan mungkin untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk hashtag Indonesia terserah ini bisa mulai memudar dan kembali sadar bahwasanya kita sedang di tengah pandemi COVID-19. Salah satu untuk stay di rumah aja. Cara mengatasinya ialah dengan stay at home, stay safe, and Save Indonesia. Kalau kami hashtag kesatriaan
di kesatriaan aja. Save kesatriaan aja. Kalau kalian kan hashtag di rumah aja. Nah, oke, karena berhubung waktu dan durasi yang mepet, mungkin terakhir dari ketua angkatan, mungkin ada pesan buat angkatan 28, para rekan-rekan yang berada di barak saat ini. Untuk rekan-rekanku yang ada di barak, sesuai dengan nama angkatan kita bahwa Nayotama Praja Manggala, yang berarti pemimpin yang bijaksana, saya cuma bisa berpesan sama teman-teman, kita dididik di kesatriaan ini untuk menjadi orang yang dewasa, belajar untuk menjadi orang yang bisa memimpin dan bisa dipimpin. Oleh karena itu mari kita saling menghargai, saling memberikan toleransi antar sesama, dan tentunya bijak dalam bertindak, pemimpin yang bijaksana. Betul sekali. Oke, dan mungkin ada pesan buat, soalnya kan bulan Juni nanti para calon praja ya betul sekali akan masuk ke kampus kita ini. Ya, coach terakhir buat penyemangat untuk adik-adik calon praja, Diks. Nanti kalian ketemu Kaks. Jadi untuk para pejuang kedinasan yang nantinya akan masuk di sekolah kedinasan, betul, jangan pernah menyerah untuk mencapai impianmu, teruslah berjuang dan gapailah mimpi itu setinggi-tingginya. Betul sekali. Jadi buat para pejuang kedinasan, baik yang baru mendaftar tahun ini ataupun yang pernah gagal, ingat doktrin kami mengatakan setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin saja tahun ini adalah masa kalian untuk menjadi seorang praja ataupun menjadi seorang abdi negara. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya Soka Budi. Kedepannya semoga podcast ini masih terus berjalan ke depan. Sekali. Jangan lupa follow Instagram @ipdn28. Stay tune and follow up Suara Podcast Praja buat berita-berita terbaru, ya kan? Ya. Dan buat para rekan-rekan Praja yang berada di barak, jika kalian ingin berbagi cerita, silakan langsung DM di admin ipdn28. Mungkin jika kalian memiliki cerita yang menarik buat adik-adik, mungkin bisa sebagai motivasi, kita akan sharing di sini. Oke, cukup sekian. Salam.